Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, saya mau bertanya nih, Ibu Irma kapan join untuk sadar? Ini sudah ada beberapa ternak ya, atau sudah jadi mantan ternak Mulyono nih udah sadar. Itu karena apa ya? Karena mereka menyaksikan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Pak Mulyono sebelumnya, ya kan? Sekarang dia sudah menyesal dan akhirnya sudah sadar, alhamdulillah. Nah, apakah Ibu Irma tidak mau ikut sadar gitu? Nah, kemudian ada video di mana ternyata KPK yang sekarang itu, kata dari Maki, saya nggak tahu apa kepanjangan dari Maki, saya lupa. Beliau mengatakan bahwa KPK yang sekarang itu tidak sah. Yang kita tahu bahwa KPK memang yang sekarang itu ya titipan Jokowi kan. Oke bosku, mari kita simak videonya. Telah terbit sebuah buku apa tuh Bang? Yang berjudul Jokowi Sesosok Satrio Piningit. Satrio Piningit. Yang menjadi pertanyaan saya, apa iya Satrio Piningit itu kalau ngomong sen kiri belok ke kanan? Kalau berjanji banyak yang nggak ditepati. Silahkan kalian nilai aja sendiri. Semakin besar sakit hati nyinyir, maka semakin banyak rakyatnya sembuh kesatnya. Sampai mati-matian aku fight bela di Facebook, sudah sadar. perang sama kawan-kawan. Wah ini janji bohong apa enggak, aku bela terus. Tapi kesininya kok benar kata dia. Alhamdulillah Bang ya. Aduh, kartu sembako murah, yang ada malah sembako makin mahal. Kartu prakerja yang ada malahan pengangguran makin Yes, mudah. of course. Itu kok perasaan saya malah sebaliknya gitu lah. Apa yang dikatakan jadi sebaliknya. Nggak tahu lah, lu pikirlah. Ternyata dia penghinjahat. Waduh. Ya, tadinya saya Korwil Sumatera sedulur Jokowi yang ikut memenangkan Jokowi. Tapi belakangan sejak saya melihat cawe-cawenya Jokowi, nepotismenya Jokowi, tipu-tipunya Jokowi, bahkan siakan luar negeri OCCRP menabalkan Jokowi jadi juara 2 terkorup dan terjahat. Tapi semua laporan dia mengadukan KPK ke Kapolri dan sambung mandek. Ada apa? Nah ini pertanyaannya. Ada apa? Kita mulai sebelum Jokowi Lancer, dia punya syarat tua loh sama kita sama Prabowo. Kapolri dan Jaksa Agung orangnya dia. Oh pantas ya. Kapolri dan Jaksa Agung orangnya dia. Artinya tidak ada polisi yang berani nangkap dia. Betul juga Bang. Tidak ada jaksa yang berani menuntut dia. Pendukung saya tolong semua. Saya tipu, malah saya disangsikan dibela mati-matian dan mereka pura-pura bahagia walaupun mereka miskin semua. Hahaha. Khawatirnya nanti kalau ada tersangka mengajukan Koordinator Maki dengan alasan pimpinan tidak sah karena tidak dipilih oleh presiden dan DPR yang sah dan dikabulkan oleh hakim, kan malah yang hancur kan pemberantasan korupsi. Disitulah bentuk pembelaan. agak lain ya. KPK Yusril Iza Mahendra dulu waktu ditetapkan tersangka kasus korupsi di Kejaksaan Agung, kan kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi sini menginginkan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah karena ditentukan oleh Jaksa Agung yang tidak sah. Tapi kan bisa begitu nanti tersangka-tersangka ini, saya yakin dengan saya maju sini dan sudah diotorisasi Pak Prabowo pun, saya yakin nanti ada tersangka yang mencoba menguji itu. Wah, penetapan tersangka saya tidak sah. Kenapa? Oleh KPK yang pimpinannya tidak sah. Tidak sahnya bagaimana? Karena panselnya dibentuk Pak Jokowi dan diserahkan ke DPR periode yang juga sebelum 2024. Jokowi bermain api terbakar nanti. Saiful Zaman. Rizal Fadilah, tulisan hari ini. Pembelaan kepada Hasto terus menguat, bukan dalam arti melawan proses hukum, tetapi lebih kepada menentang ketidakadilan dan pemaksaan politik melalui perangkat hukum. Betul, kasus Harun Masiku telah membawa pejabat KPU ke penjara. Namun semua tahu peristiwa 2019 itu adalah mainan politik Jokowi. Kini, mainan itu diotak-atik lagi. Jokowi Jumawa, sindroma di masa pensiun. Ketika di IKN malam hari, Jokowi melakukan penghormatan pahlawan di depan api. Entah sekedar menerangi atau sengaja membuat simbolisasi. Dalam konteks keagamaan, penyembah api itu adalah kaum majusi. Dalam Islam dan beberapa agama lain, api yang menyala-nyala diperuntukkan untuk penghuni neraka. Mungkin terlalu jauh mengaitkan dengan neraka, meski tetap penting mengingatkan bahaya pengabaian pertanggungjawaban akhirat saat menjabat di dunia. Api tidak boleh dimain-mainkan, terbakar nanti. Viral di media, seseorang membakar Quran kemudian meniup api dan api itu membakar janggut lebat dan mukanya. Ia panik dan menjerit kepanasan. Bermain politik seperti menendang-nendang bola api, berpanas-panas.
Salah satunya kasus Hasto yang ditarik ulur dan kini ditarik. KPK itu tangan dan mainan Jokowi. Suara ketidakabsahan pimpinan KPK akhirnya pun mulai terdengar. Presiden Prabowo seharusnya mengajukan, bukan menyetujui ajuan Jokowi. Yusril keliru. Tidak ada teori jalan tengah dalam pengajuan pimpinan KPK, itu teori pembenaran namanya. Mendaftarkan Maki pimpinan KPK sekarang tidak sah. tidaknya MK diminta batalkan pansel karena menurut versi capim saya KPK yang RI. berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK, dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan tahun 2019, dan untuk periode 2024-2029 itu juga dipilih oleh atau diseleksi atau diserahkan pada DPR oleh presiden periode 2024-2029. Jadi karena ini saya sudah menyurati Pak Jokowi, tapi nyatanya masih nekat tetap dikirimkan DPR, dan saya sudah menyurati Pak Prabowo, belum ada tanggapan sampai sekarang, masih kemarin tarik ulur bagaimana bentuknya, maka saya mau nggak mau ya terpaksa dan ikhlas datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan siapa sih yang berwenang membentuk dan menyerahkan pada DPR. Kalau versi saya kan itu oleh Pak Prabowo, maka kemudian pertimbangan itu saya jadikan alasan permohonan. Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Artinya kalau ini calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK itu tahun 2024, maka juga oleh presiden 2024. Ya. Jokowi mengajak perang kepada PDIP. Hasto dan Megawati merupakan simbol partai. Keduanya coba dikuyo-kuyo. Prediksinya, PDI pasti melawan. Perpolitikan nasional akan hangat bahkan panas akibat Jokowi bermain api yang dapat membakar mukanya sendiri. Hasto sudah membuat tabungan video, entah apa isinya, tapi konon penting, hangat dan mungkin membakar. Nah, terkait video itu juga ada Hasto video siap soal bongkar. kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan. Karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Bocoran status tersangka Hasto pernah disampaikan oleh Koni, dan kini Koni yang berada di Rusia dititipi video-video Hasto soal korupsi para petinggi. Dokumen titipan yang sudah dinotariskan di Rusia itu menurut Koni dapat menjadi bom waktu. Rakyat menunggu tayangan video bongkaran syur tersebut. Koni Rahakundi adalah tokoh yang memiliki akses luas. Ia bisa bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Orang penting Jokowi mulai panas dingin. Demam politik melanda negeri yang terus Demam kacau akibat politik. keserakahan penguasa. Post power syndrome Jokowi menambah semrawut keadaan. Ia sedang melakukan gerakan Cina mabuk. Tubruk sana, tubruk sini, bakar sana, bakar sini. Lucunya, Jokowi membuat patung dirinya di Gunung Sunung, Timur Tengah Selatan Asik. NTT, dan di Mandalika NTB. Konon, sedang disiapkan juga patung di IKN Kalimantan Asik. Timur. Sungguh narsis itu orang. Tidak sadar bahwa kemarahan dan kebencian rakyat dapat membuat patung-patung Fir'aun Jawa itu akan dirusak dan diinjak-injak. Mungkin juga dibakar. Sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin membasmi korupsi, maka mulailah dengan 3 hal yang disebut dengan Triganti. Yakni ganti pimpinan KPK yang tidak sah, ganti Jaksa Agung boneka Jokowi, dan ganti Kapolri yang lebih banyak basa-basi ketimbang konsistensi, presisi yang tidak transparan dan berkeadilan. Prabowo harus mandiri dan melepaskan diri dari kendali Jokowi. Untuk itu, jalankan 3 misi suci Triganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Saiful. Ya, 3 misi suci. Ganti KPK, ganti Mahkamah Agung, dan Kapolri. Ternyata semuanya adalah ternak-ternak Mulyono. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Nah, untuk kalian nih para ternak-ternak Mulyono, apakah kalian juga tidak mau sadar join kayak 2 orang tadi? Sudah menyesal, itu berpikir akal sehat namanya. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.